Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Anissa. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djana Badran. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada mata kuliah perilaku konsumen ini, saya rancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori secara akademis, tetapi juga mampu menganalisis dinamika pengambilan keputusan konsumen yang sangat krusial dalam dunia pemasaran. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam aspek delivery, saya menyampaikan materi melalui kombinasi ceramah interaktif dan demonstrasi kasus agar konsep-konsep perilaku konsumen menjadi lebih nyata. Untuk aspek interaction, saya mendorong mahasiswa agar aktif berdiskusi dan mengaitkan teori dengan fenomena pasar pada saat ini. Sementara untuk assessment, penilaian dilakukan secara komprehensif, mulai dari partisipasi, tugas, hingga analisis kasus yang dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi sesuai dengan RPS kita untuk pertemuan yang keempat, yaitu mengenai tahapan proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, mengapa materi ini penting? Karena pemahaman terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan konsumen, mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, hingga evaluasi pasca pembelian adalah kunci bagi seorang manajer atau pemasar untuk menyusun strategi yang tepat sasaran. Tanpa memahami proses ini, strategi pemasaran kita akan kehilangan konteks dan relevansi di mata target pasar. Nah, mari kita mulai pembahasan hari ini mengenai bagaimana konsumen berpikir dan bertindak. Berikut adalah cuplikan bagaimana proses pembelajaran pertemuan keempat yang berlangsung selama di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, mengacu pada RPS kita pada pertemuan keempat, hari ini kita akan membahas topik yang berjudul proses keputusan pembelian konsumen. Topik ini menjadi sangat menarik karena kita sebenarnya sedang membedah isi kepala dan psikologi manusia. Tapi sebelum kita membedah materinya, mari kita pahami dulu ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kalian selesai perkuliahan ini, kalian diharapkan dapat memahami tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Kemudian untuk pokok bahasan, sebentar. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, di sini ada 5 sub pokok bahasan yang akan kita bahas tuntas pada hari ini, teman-teman. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan atau need recognition. Yang kedua ada pencarian informasi atau information search. Dan yang ketiga ada evaluasi alternatif. Yang keempat ada keputusan pembelian. Dan yang kelima ada evaluasi pasca pembelian. Nah, itu semua adalah pokok bahasan pada hari ini ya, teman-teman. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke 5 tahapan tadi, kalian harus ingat ya bahwa cara konsumen mengambil keputusan itu tidak selalu sama, ya. Karena apa? Karena di sini perilaku konsumen dibagi menjadi 3 kategori utama, teman-teman. Kita akan bahas satu persatu ya. Perilaku respon rutin. Nah, kalau dari kata kuncinya nih, ada kata rutin. Berarti jenisnya pembelian barang yang dilakukan secara rutin. Contohnya apa? Yang biasa kita beli untuk kebutuhan sehari-hari nih. Misal apa, Mbak? Sabun, apalagi? Skincare tiap hari. Oh ya, boleh. Apalagi? Sembako, boleh. Apalagi?
beras, boleh. Apalagi teman-teman? Kebutuhan sehari-hari, minum ya, minuman ya teman-teman ya. Nah, perilaku respon rutin ini lebih ke pembelian barang-barang yang dilakukan secara rutin. Nah, karena dilakukan secara rutin sehingga kita tidak memerlukan banyak pertimbangan, bahkan kita tidak ada pertimbangan gitu ya teman-teman ya. Misal nih, kalian sudah biasa beli sabun Dettol nih untuk daily-nya ya. Masuk minimarket, pertama yang dituju pasti rak Dettol kan. Gak mungkin rak yang lain, karena udah apa? Karena itu sudah terbiasa dilakukan secara rutin, sehingga tidak lagi butuh adanya pertimbangan yang matang gitu kan. Kecuali kalian mau churn atau mau berpindah produk, mungkin dari Dettol ke sabun dengan merek lain, nggak mungkin ada pertimbangan. Tapi so far kalau itu sifatnya barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari, kita konsumsi sehari-hari, pastinya tidak butuh adanya banyak pertimbangan. So, yang pertama ini kata kuncinya adalah rutin dan tidak pakai pertimbangan. Oke, good. Yang kedua ini next level dari rutin ya, ada pengambilan keputusan terbatas. Nah, kalau pengambilan keputusan terbatas ini lebih ke keputusan pembelian pada produk yang dianggap sedikit lebih penting daripada yang pertama tadi. Contohnya apa? Handphone, boleh banget, pinter banget, kelihatan ya. Selain handphone ada apa Bintang? Barang-barang elektronik, misalnya earphone, kulkas, bisa tergantung jenis kulkasnya ya. Mungkin kalau yang mahal banget, kulkas yang serba apa namanya? Ya itu mungkin perlu pertimbangan khusus ya teman-teman ya. Nah, barang elektronik misalnya handphone. Nah, di sini mengapa dikatakan ada sedikit pertimbangan ya, ada sedikit pertimbangan karena sifat barangnya yang bukan daily produk. Ini kan kita nggak setiap hari beli handphone kan, ya paling beli handphone berapa tahun sekali nih kalau kalian? 5 tahun, 10 tahun, serius ada 10 tahun, serusaknya ya, bagus. Nah, makanya dalam proses pembeliannya mungkin melalui 5 tahap ya, dan ada banyak pertimbangannya dalam melakukan pembelian sebelum memutuskan untuk benar-benar membeli. Bagus. Terus, dan yang terakhir, apa ini? Pengambilan keputusan yang diperluas. Nah, makna diperluas ini next level dari yang terbatas tadi, yaitu keputusan pembelian untuk barang-barang yang apa? Lebih lebih mahal, berisiko tinggi, atau berkaitan dengan barang-barang luxury. Contohnya apa nih? Barang yang perlu banyak sekali pertimbangan sebelum membelinya. Kendaraan, mobil misalnya ya. Oke, selain mobil apa nih? Apa Bintang? Rumah, bener banget. Bintang sebelum beli rumah, apa yang dilakukan nih? Ngecek kondisi rumah. Apa yang dicek? Kelayakan. Terus, kondisi lingkungan sekitar. Penting ya, tetangganya pada rese apa enggak gitu ya. Kan, terus apa lagi? Udah itu aja. Harga enggak nih? Wah, sultan banget. Kayak, berapa nih 2M? Gas, enggak gitu ya. Kayak selain rumah, tadi mobil ya teman-teman ya, perlu pertimbangan. Misalnya siapa nih? Kamu nama siapa deh misal? Oh ya, Atun. Misalnya Atun pengen beli mobil. Dia ada pertimbangan nih, mau beli mobil listrik atau mobil non listrik gitu kan. Dia perlu banyak pertimbangan. Kalau saya beli mobil non listrik, sekarang BBM mahal ya kan. Pertama harganya naik. Gimana kalau saya beli mobil listrik? Terus saya mikir lagi, kalau mobil listrik pernah ada kejadian pembakaran spontan gitu kan. Takut banget dong kalau saya di tengah-tengah jalan tiba-tiba mobil saya meledak gitu misalnya, atau macet di jalan gitu kan. Ya, kan ada pertimbangan kan. Nanti dari pertimbangan tadi dicarikan apa ya dia? Sebuah solusi yang paling ideal gitu kan untuk adik Atun gitu misalnya. Contohnya pembelian apa lagi nih? Emas,
emas, mungkin emas yang dalam jumlah berkilo-kilo kali ya. Ya kan? Untuk melakukan pembelian emas apa yang dipertimbangkan? Harga, kadarnya, terus apa lagi teman-teman yang penting? Keasli, keasliannya. Jangan sampai ketipu dong. Misalnya beli emas 1 kilo nih ya, ternyata palsu, rugi nggak? Rugi banget. Makanya yaitu masuk ke dalam ini ya kategori pembelian yang keputusan pembelian yang diperluas untuk yang range harganya tuh mahal teman-teman dan juga memiliki risiko yang tinggi. Ya, tadi kan risikonya entah itu risikonya palsu, apa risikonya mungkin gramasinya tuh apa ya kadar emasnya tuh rendah. Nah kita kan nggak tahu ya. Makanya untuk meminimalisir mungkin apa mbak untuk meminimalisir adanya risiko beli di yang asli, yang terpercaya. Oke, itu bagus sekali. Next. Nah, oke, berarti kita mengenal 3 kategori pengambilan keputusan ya teman-teman ya. Langsung saja. Nah, ada 5 tahapan proses pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Nah, tahap-tahapnya ada ini teman-teman, ada 5 tahap. Pertanyaannya satu, apakah semua barang yang kalian beli melalui 5 tahap ini? Siapa yang bisa jawab? Apakah semua pembelian barang harus melalui kelima tahap ini? Ya atau enggak? Iya. Yakin? Misalnya nih kamu kalian beli sampo, masa iya melalui 5 tahap ini? Lama banget. Keburu rambutnya lepek ya kan? Jadi intinya gimana teman-teman? Tidak semua barang pembelian melalui kelima tahap ini begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk kelima tahap ini diperuntukkan untuk produk-produk yang jenisnya apa sih? Dek, menurut kalian nih, mahal, terus yang risky atau berisiko, ya? Oke, pertama dimulai dari need recognition. Apa ini need recognition? Need recognition, pengenalan kebutuhan. Kalian sadar kalau butuh sesuatu, ya, sadar kalau butuh sesuatu. Misalnya, apa ya? Misalnya tadi deh mobil deh ya, Anton nih mau beli, dia tuh sadar butuh mobil karena kan apa ya? Untuk keluar kota ya kan, untuk jalan-jalan biar bisa ngangkut sekeluarga. Karena kalau keseringan naik motor panas gitu kan, kehujanan, kepanasan. Jadi mulai sadar nih karena ada tabungan yang banyak ya, lumayan banyak nih mulai butuh kayaknya aku butuh mobil deh gitu kan. Dia aware dulu nih, paham dulu apa yang dibutuhkan. Aku butuh mobil nih di sini. Udah masuk ke tahap need recognition, pengenalan kebutuhan. Aware kalau dirinya butuh suatu barang atau butuh sesuatu, gitu kan. Kemudian setelah dia butuh, tahap selanjutnya apa? Information search. Apa itu? Pencarian informasi. Kira-kira sebelum beli mobil, informasi apa yang biasanya digali? Apa yang biasanya dicari? Apa bintang? Sebelum mau beli mobil nih, apa pertimbangan-pertimbangan, apa informasi yang kamu butuhkan nih sebelum kualitas, apalagi harga, apalagi spesifikasi, mungkin terkait dengan asuransinya dan lain sebagainya ya. Kadang ada mobil spesifikasi mobil yang bagus tapi agak susah servisnya kan banyak ya teman-teman ya. Itu juga jadi sebuah pertimbangan gitu kan. Apalagi ya informasi terkait itu ya teman-teman ya bisa dikredit enggak gitu kan. Terus bunganya berapa kalau dikredit gitu kan. Kalau cash dapat potongan enggak gitu kan. Nah, ada banyak sekali. Udah plus klaim asuransinya apa enggak gitu. Ada banyak hal yang kita gali melalui information search. Setelah menggali informasi tadi si Atul nih menemukan tadi mengkomparasi ada satu merek mobil yang non listrik dan ada satu
brand yang mobil listrik gitu kan. Misalnya apa nih? Anggap saja kayak BYD deh ya, itu kan mobil listrik ya. BYD sama apa nih? HRV nih misalnya, dua hal itu. Bingung nih, aku membeli apa ya gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam tahap evaluasi of alternatif dari kedua alternatif tadi, mobil listrik dan mobil non listrik. Dia komparasi, dia compare, dia bandingkan mana yang mendekati paling ideal sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Evaluasi alternatif, setelah dicari tahu kayaknya saya milih mobil BYD aja deh, mobil listrik, karena saya mulai aware sama lingkungan. Kan lebih lebih ini ya teman-teman ya, lebih ramah lingkungan ya kalau listrik ya. So, aku memutuskan buat beli mobil listrik. Setelah itu, apa yang tahap selanjutnya? Melakukan pembelian. Nah, di bagian ini teman-teman, decision ya, decision purchase decision, apakah dia membeli atau tidak jadi beli. Ya, dengan banyaknya informasi yang dia dapat, evaluasi alternatif, bisa aja di sini teman-teman di proses buy, di proses purchase decision ini bisa aja kalian nggak jadi beli. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kalian nggak jadi beli? Apa faktor yang mempengaruhi? Misal faktor eksternal deh dari teman, dari keluarga dipengaruhi. Jangan dulu beli mobil, mending beli emas gitu misalnya. Janganlah beli mobil, mending ngumpulin uang buat beli yang lain, buat beli rumah, buat nyicil rumah, ya kan? Akhirnya si Atun nggak jadi beli deh. Nah, di bagian tahap inilah yang menentukan seseorang itu akan membeli atau tidak jadi beli. Gitu ya teman-teman ya. Paham semuanya? Oke. Nah, apabila tadi aku sudah memutuskan untuk melakukan pembelian mobil listrik tadi ya BYD, maka tahap selanjutnya adalah apa? Post buy evaluation. Ini lebih ke persepsi, lebih ke post buy evaluation itu evaluasi pasca pembelian. Nah, kalau kita ngomongin evaluasi pasca pembelian, pasti kaitannya sama puas dan tidak puas. Apa yang menyebabkan puas? Sesuai dengan ekspektasi. Sebenarnya kalau terkait dengan kepuasan teman-teman, ada ini ya, ada 3 kategori ya. Ekspektasi sama realita, ya kan? Ekspektasi versus realita. Nah, kalau ekspektasinya lebih tinggi daripada realitanya, puas apa enggak? Tidak puas. Kalau ekspektasinya sesuai dengan realita atau kinerja dari produk yang kalian beli, puas apa enggak? Puas, puas aja ya. Satu lagi, apabila ekspektasinya itu lebih rendah daripada realitanya. Ekspektasiku kayaknya cuma biasa aja, tapi realitanya, kinerjanya melebihi ekspektasi saya. Berarti sangat puas banget juga boleh ya. Berarti sangat puas. Ingat ya, ada 3 tadi ya. Kalau sesuai ekspektasinya sesuai dengan realita, kita puas aja. Kalau ekspektasinya lebih dari realitanya, itu sangat puas. Ada berapa tadi? Ada 3. Pinter banget. Oke, sekarang berikan contoh produk yang melalui 5 tahap proses ini, satu aja produknya, dan juga berikan 1 contoh produk yang tidak harus melalui 5 tahap ini. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Kamu? Oke. Berikan 1 contoh produk yang dia harus melalui 5 tahap ini. Laptop, bener. Mungkin pernah punya pengalaman beli laptop sebelumnya, Dek? Orang tua yang beli. Oke, kamu ada intervensinya nggak di situ? Intervensinya dalam arti kayak mempengaruhi, Bu, Bapak, ini aja mereknya, ada rekomendasi gitu, mungkin merekomendasikan kepada orang tua, apa kamu serahkan semua ke mereka? Diserahkan.
Mana yang punya dia orang tua ya. Bagus. Terus contoh yang tidak perlu 5 tahap ini. Produk apa contohnya? Sampo, sabun. Pakai sampo merek apa, Dik? Dove. Sabunnya? Ganti-ganti. Oke. Sabunnya aja deh ya. Misalnya sabunnya sabun dibilangnya. Sabunnya ketawa ya. Misalnya Dove. Tidak harus melalui kelima tahap ini ya. Siapa namanya saya lupa terus. Yopa. Nah, Yopa cukup di sini nih. Dia butuh sampo kan karena sabun maaf ya. Sabun untuk mandi karena stoknya habis gitu kan. Dia sadar stoknya habis terus langsung ini bener langsung buy, langsung melakukan purchase decision ya. Purchase decision. Kenapa nggak perlu information search dulu? Kenapa nggak perlu evaluation of alternative dulu? Karena kebutuhan rutin sudah otomatis terekam dalam memori ya. Bahkan kalau kita mau ke warung nih ya, ke Palu Madura, mau beli sabun tuh kayak langsung, Pak sabun Dove dong gitu. Samponya sama pentin dong. Kan nggak mikir dulu, apa ya? Beli sabun, apa ya? Kan nggak ya? Nah, karena itu sesuatu keputusan pembelian yang rutin, yang apa ya, daily produk ya teman-teman ya, harian. Sehingga tidak perlu adanya information search dulu, nggak perlu cari-cari informasi karena sudah punya pengalaman dengan produk yang sama. Sudah punya pengalaman, juga tidak perlu ini, tidak perlu menimbang-nimbang alternatif sampo A, sampo B, sampo C, nggak perlu karena sudah cocok sama merek X gitu misalnya, merek Dove tadi ya. Perlu nggak ini post buy evaluation? Karena ini daily ya teman-teman, habis ini ya kesini lagi ya, sudah menjadi seorang pelanggan gitu kan. Terus contohnya apa lagi nih teman-teman? Bintang deh bintang. Sebutkan satu contoh produk yang dia harus melalui kelima tahap ini dan satu produk yang tidak harus melalui kelima tahap. Contohnya apa? Motor. Pernah beli motor mungkin? Belum. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Sehingga kesimpulannya apa? Tidak semua produk, pembelian produk harus melalui kelima tahap ini. Oke, nanti ada beberapa tugas ya teman-teman ya yang harus kalian kerjakan ya di bagian akhir. Dan tugasnya sudah saya upload di LMS. Nanti teman-teman tinggal membaca dan mengerjakan. Saya itu juga hasil pekerjaannya di-upload di LMS juga, di link yang sudah tersedia. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Semuanya jelas ya? Ya. Oke, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri. Oke, baik teman-teman, kita tutup. Dan sebelum menutup kelas pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.